Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah allazi qad jama'ana fi hadzal majlis al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Rutan Kepala Lapas Kabupaten Pandeglang dan para stafnya, dan yang saya hormati dan saya cintai para penyuluh Kabupaten Pandeglang, dan yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang hadir pada hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, dan pastinya wabil khusus nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari Rabu yang alhamdulillah semoga penuh keberkahan, kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara rutinitas Rabu tausiah yang biasa diadakan oleh Kemenak, yaitu diwakili dari para penyuluh IPARI Kabupaten Pandeglang. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita tentunya sebagai umatnya yang insya Allah kita semua nanti kelak di akhirat mendapat syafaat dari Nabi kita semuanya. Amin. Baiklah, saya selaku MC hari ini izin membacakan susunan acara pengajian hari ini, yaitu satu pembukaan, yang kedua pembacaan tadarus langsung pembacaan tawasul, yang ketiga yaitu pemateri pertama, yang kedua ada selingan ice breaking ya. Terus lanjut ada pemateri kedua, dan yang terakhir penutup atau doa. Baiklah, untuk agar acara kita bisa berjalan penuh lancar dan hikmat, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Untuk kedua yaitu pembacaan tadarus, langsung pembacaan tawasul, berkenan dipandu oleh Ustadz Endang Hidayatullah S.Ikom. Falyatafadhal alaihi masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati semua yang ada di sini, yang nyata maupun tidak nyata atau goib, kita harus meyakini, mengimani di sekeliling kita ada makhluk goibnya. Kita harus menghormati. Oleh karenanya ada baiknya sebelum kegiatan ta'lim kami akan tawasulan terlebih dahulu. Sopan satu ada bro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa maulana bil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرات صحابة tabi'in tabi'an bil barakati al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وإلى حضرات Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bil barakati al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nabi Khidir alaihissalam bil barakati al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bil barakati al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Jami'il Aulia diceritakan bil barakati al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan sebutkan nama almarhum bapak, ibu, kakek, terus ke atas nak. Mangga. Bil barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nawaitu an surah Al-Ikhlas, Al-Alaq, wa An-Nas lillahi ta'ala bil barakati al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah. Saja. Semoga yang hadir di sini, yang ada di sini, yang zahir atau ghaib, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Endang yang telah memandu kita membacakan surat-surat Al-Quran dan pembacaan salawat. Semoga dengan pembacaan hadirat tadi Allah kabulkan segala hajat kita. Allah akan memberi keberkahan pada kita semuanya. Dan pada ahli kubur yang tadi kita sampaikan untuk pada almarhumah, Allah ampuni segala dosanya. Dan Allah lapangkan kuburnya. Dan Allah memberikan keselamatan kita semuanya, perlindungan dunia dan akhirat. Baiklah, selanjutnya seperti biasa pemaparan materi yang akan disampaikan yang pertama oleh Ustadz Ahmad Zuhrufi, SPD. Wa alaihi falyatafaddal mashkuran. Baiklah, pada kesempatan kali ini beliau akan memberikan materi tentang keutamaan sholawat. Mari kita simak bersama pemaparan dari beliau. Lalu satu sambil dibagikan kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kepala Rutan beserta jajaran yang kami muliakan, rekan-rekan penyuluh yang kami hormati, santriawan yang mudah-mudahan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas perkenannya lah pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa duduk bersama, kita bisa bersilaturahmi bertatap muka, yang mudah-mudahan silaturahminya kita, kumpulnya kita menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang ngasihnya tak pernah pilih kasih. Yang mana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu tak ternilai dan tak terhitung jumlahnya. Jika kita ingin mensyukuri nikmat Allah secara psikologis batin kita, maka janganlah lihat ke atas, harus lihat ke bawah. Jika kita lihatnya ke atas, maka untuk syukur itu akan susah. Tapi kalau seandainya kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita begitu banyak, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang punya mata tapi tak bisa melihat. Banyak orang yang punya kaki tapi tak bisa berjalan. Banyak pula orang yang ada telinga tapi tak punya pendengaran. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, kaki kita masih bisa melangkah untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita pikir orang yang punya 1 miliar tapi kemudian dia nggak punya mata untuk melihat, apa yang akan dilakukan? Uang 1 miliar serasa percuma kalau seandainya dia nggak bisa melihat. Tapi kita alhamdulillah di sini badan kita sehat, mata kita masih bisa melihat, kaki kita masih bisa melangkah, dan kita bisa masih ngobrol dengan rekan-rekan kita. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya mau ditambah rizkinya, nikmatnya, maka harus bersyukur. Contoh nih, kita sesama manusia, ada orang yang ngasih uang 10.000, kemudian orang tersebut ngomong, alhamdulillah, terima kasih. Dalam hati kita, mau kita tambah atau kita kurangi nanti ngasihnya kalau ada rezeki. Pasti akan kita tambah karena dia dikasih 10.000, berterima kasih. Coba kalau seandainya ada orang yang dikasih 10.000, orang yang dikasih malah ngomong, oh, cuma kasihnya 10.000, sakit itu amat. Gimana hati kita? Awas mau diberi tidak lain. Begitu kan? Nah, oleh karena itu, maka jangan berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Santriawan yang saya muliakan, izin memperkenalkan diri. Nama asli Ahmad Zuhrufi, tugas di Kemenag di KUA Majasari selaku penyuluh agama Islam bersama rekan-rekan. Yang mana rumah saya di atas di Salabentar, kalau dari sini ke atas dekat. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita bukan hanya di sini, nanti ketika panjang umur kita bertemu di jalan, kita bisa berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah hikmah, sebuah keutamaan dari pembacaan sholawat kepada Nabi. Karena yang namanya sholawat,
walaupun kita bacanya nggak sesuai dengan tajwid, nggak sesuai dengan panjang pendeknya, insya Allah pembacaan tersebut akan selalu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menurut para ulama, orang yang membaca sholawat, orang yang rajin membaca sholawat itu akan mempunyai 5 keutamaan. Yang pertama, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Orang yang sering baca sholawat, orang yang rajin baca sholawat, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Sedangkan ketika orang sudah dicinta sama Allah, orang yang dicintai oleh Allah, ketika Allah sudah mencintai, otomatis orang tersebut akan dicintai, akan disukai oleh orang lain. Tapi ketika ada orang sudah tidak dicintai oleh Allah, sudah dibenci oleh Allah, maka bukan hanya Allah yang membenci, tapi orang-orang sekitar, tetangganya juga akan membencinya. Oleh karena itu, marilah kita rajin baca sholawat agar rahmat Allah turun kepada kita, agar kita dicintai oleh Allah, sehingga kita nanti akan dicintai oleh sesama manusia. Kemudian yang kedua, orang yang rajin membaca sholawat, maka dosanya itu akan dilebur, akan menjadi kifarat. Ketika orang rajin baca sholawat, maka insya Allah dosa-dosanya akan dilebur. Sholawat tersebut menjadi kifarat. Kenapa? Karena dengan berkahnya Kanjeng Nabi, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, berarti orang tersebut ketika mencintai Nabi, maka otomatis Allah pun akan segan kepadanya, sehingga dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan membaca sholawat. Kemudian yang ketiga, insya Allah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Ketika orang sudah diangkat derajat oleh Allah, sekalipun orang lain, sekalipun musuh ingin menurunkan derajatnya, maka orang lain takkan pernah bisa untuk menurunkan derajat orang tersebut karena sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kita di sini rajin baca sholawat, banyak sekali para ulama, banyak sahabat, banyak orang-orang ketika sudah keluar dari rutan, mereka menjadi alim ulama, mereka menjadi orang-orang soleh, mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat, sehingga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, akan menjadikan syafaat. Kenapa bisa menjadi syafaat? Secara logika kita, akal pikiran kita begini. Ketika orang yang dia cintai kemudian sering dia sebut, maka orang tersebut pastinya juga akan suka dan cinta kepada orang yang selalu menyebutnya. Kenapa? Karena ketika orang mencintai sesuatu, maka dia otomatis akan selalu mengingatnya dan akan selalu dikatakannya. Ketika kita cinta A, maka ketika duduk kita selalu obrolin tentang si A. Ketika berdiri kita obrolin tentang si A. Contoh, ketika orang gila Piala Dunia kemarin, ngopi Piala Dunia, ngobrol Piala Dunia, tertiup Piala Dunia. Betul nggak? Ya udah kedua. Karena saking cintanya, oleh karena itu tunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Ketika duduk baca sholawat, habis sholat baca sholawat, ketika berdiri baca sholawat, daripada ngelamun di kamar baca sholawat. Karena membaca sholawat tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat dimanapun berada. Daripada ngelamun, pikiran kemana-mana, daripada stres, pikiran kemana-mana, mendingan baca sholawat. Dan bahkan ketika kita sering mendengar baca sholawat, orang kadang-kadang suka berteriak, ya Nabi. Bahkan salah satu ahli psikologis mengatakan, ketika ada orang yang stres, maka salah satu cara untuk menghilangkannya adalah dengan berteriak dengan sekeras-kerasnya. Ketika saya sama, saya ada kebun di atas. Ya, ketika pas waktu saya pusing, maka saya ke kebun. Ketika di kebun, maka saya teriak sekeras-kerasnya. Wah! Maka insya Allah nanti itu akan reda. Nah, kita akan tenang.
Ya, oleh karena itu ketika berbaca sholawat silakan sekencang-kencangnya, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Orang yang jam 11 malam lagi pada tidur, ya Nabi, lah itu ya. Kemudian maka ketika orang sudah dicintai, maka otomatis di yaumil kiamat dia akan diberikan syafaat oleh Nabi pemimpin umat. Ketika kita jauh kepada Allah, tentulah kita membutuhkan wasilah perantara, betul nggak? Ketika kita jauh kepada orang jauh nanti sana di Jakarta, ketika kita mau nyampe di sana, apakah kita nggak butuh yang namanya perantara? Maka ketika kita merasa jauh dari Allah, kita membutuhkan perantara. Makanya kata Allah, wabtaghu alaihil wasilah. Di antaranya kita berwasilah kepada keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di yaumil kiamat nanti kita akan ditolong, kita akan dibantu. Karena kita mengaku, kita merasa sebagai umat Nabi. Ketika ada umatnya yang akan celaka, maka otomatis Nabi pun akan merasa malu. Sehingga dia nanti akan mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, jangan kau ganggu si fulan, karena dia itu adalah kekasihku. Kita pun begitu. Ketika kita punya kekasih, orang yang kita cintai, kita ketika melihat orang yang kita cinta diganggu oleh orang lain, apakah kita ridho? Ketika ada orang yang kita sayangi, kita hormati, diganggu oleh orang lain, apakah kita ridho? Maka begitu pun Nabi, ketika di yaumil kiamat, insya Allah orang-orang yang cinta kepada Nabi akan dibimbing, akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, akan dikabulkan hajatnya, akan dikabulkan keinginannya. Bahkan nih, sering nggak kalau kita dengar ada orang yang sering berdoa, ada orang yang memulai dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Ketika berdoa, Nabi Muhammad yang pertama disebutkan. Kenapa? Karena memang kaifiat berdoa ketika kita ingin dikabulkan oleh Allah, mulai dengan sholawat dan juga akhiri dengan sholawat. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita nggak bisa bahasa Arab. Kita mau langsung minta begini, ya Allah, ikhlaskanlah aku, ya Allah, tambahkanlah aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita minta kepada Allah. Kalau seandainya nggak dibuka dengan sholawat, nggak ditutup dengan sholawat, maka doa kita ngambang, nggak nyampe ke sana. Makanya kadang kita punya pikiran yang kurang baik, mengapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Yang padahal tata cara doa kitanya salah, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan kaifiat. Makanya ketika kita berdoa, ya simpulnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau baca sholawat sallallahu ala Muhammad, baca kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru kemudian ya Allah, berikanlah aku kesabaran, ya Allah, terimalah taubatku, ya Allah, ikhlaskanlah aku, dan lain sebagainya. Baru kemudian tutup dengan sholawat lain. Maka insya Allah doanya itu akan menembus langit dan didengar sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ketika belum dikabulkan, ya Allah, kenapa doa saya belum dikabulkan? Siapa tahu doa itu menjadi pelebur dosa-dosa kita. Kalau seandainya belum dikabulkan, mungkin saja doa yang kita panjatkan itu belum sepadan dengan apa yang telah saya lakukan. Nah, pada kesempatan ini, supaya nanti ketika kami sudah keluar dari rutan ini, ada yang perlu dihafalkan dan dibaca, sudah dibagikan. Ini dapat dari guru saya, kamu ajazani, saya ijazahkan lagi, silahkan diamalkan. Insya Allah berkah. Kalau seandainya setiap maulidan di Pandeglang ini biasanya ada disebut dengan mahalul qiyam, marhabaan, sholawatan, tergantung daerah panggilannya yang mana. Siapa tahu nanti nih santri-santri ada di sini. Ketika nanti pas sudah keluar, kemudian suruh mimpin baca rawi. Sering dengar? Ya, suruh mimpin baca walama,
kemudian suruh mimpin marhaban, masya Allah. Oleh karena itu, mumpung kita lagi di sini, yuk kita pelajari, yuk kita hafalkan. Ketika sudah keluar dari sini, kita sudah paham dan sudah hafal. Insya Allah. Nah, sekarang lihat sekarang yang di sini, yang belakang al-jannah. Ya, kita belajar bersama. Yang belakang, silakan yang belakangnya al-jannah. Saya dulu, nanti baru ikutin. Setuju? Ya, saya yakin di sini pasti ada yang sudah bisa, ya, ada yang belum, tapi mudah-mudahan yang sudah bisa menjadi lebih bisa, yang belum bisa menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu. Ada sudah lihat ininya A. Dan kemudian duduknya saya minta sila ya, sila begini, sila begini. Nah, supaya nanti ya bisa dihayati, karena ketika kita membaca sholawat, yakin dalam hati bahwa Nabi itu hadir. Ketika Nabi hadir, kita dalam posisi yang kurang baik, yang kurang sopan, bagaimana nanti kita malunya kepada Nabi? Ya, duduknya begini sila. Dalam kitab apa sih yang kecil itu, cara duduk sila yang benar itu begini. Jangan sampai diangkat kaki begini. Ini menandakan tidak sopan. Ya, yang duduk yang sopan sila adalah begini. Kemudian diusahakan jangan bersandar ke dinding, itu makruh. Ya. Dan secara kedokteran juga darahnya itu jalannya normal, sehingga peredaran darah ke otak itu nggak mengganggu saraf. Nah, saya udah nyala ke dokter. Ya, jadinya. Al-jannatunya sama-sama 1, 2, 3. Al-jannat wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Orang yakin itu biasanya karena dia tahu maksudnya. Bahasa Arab bukan bahasa kita. Nah, ini artinya adalah al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya itu sa'adun lima yusolli, dipersiapkan, diberikan kepada orang yang membaca sholawat, orang yang membaca salam, orang yang meminta keberkahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ja'far menyampaikan begitu indah. Surga, siapa yang nggak mau masuk surga? Cuman karena surga itu nggak bisa kita lihat, ya, butuh keyakinan. Maka ketika kita yakin bahwa surga itu ada, maka berarti iman kita sudah benar kepada Allah. Ya, jadi kata Syekh Ja'far, al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bersolawat, orang-orang yang salat, orang-orang yang meminta keberkahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya, Atirillahumma qabarahul karim. 2, 3. Qabrahul karim bi'arafil syadiyyin min salatin wa taslim. bi'arfin sazim min salatin wa taslim. Atirillahumma qabrahul karim. Semoga Allah mengharumkan makannya, kuburannya Nabi yang mulia. Di sini ada yang pernah ke Madinah? Ada yang pernah ke kuburannya Nabi? Ketika orang yang ke sana, tanyakan kepada orang-orang yang ke sana. Kuburan Nabi itu wangi, tiada tandingannya.
Dan juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang sering baca sholawat, orang-orang yang dekat kepada Nabi, orang-orang yang dekat kepada Allah, insya Allah kuburannya juga nanti akan wangi. Karena malaikat itu pasti akan malu. Malaikat pasti akan malu. Bi'arfin syadiyyin min sholati wa taslim, dengan semerbak wangian dari sholawat dan salam. Sholawat dan salam, kalau seandainya ada malaikat bisa ngomong, ini wangi benar. Cuman malaikat ini nggak kedengeran nama kita. Orang ketika baca sholawat, itu keciumnya wangi. Nah, terus. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan, ada ini disebutnya berjanji, ada yang disebutnya walama, ada yang disebutnya rawi, ya, ada bermacam-macam, tapi yang ini yang seperti ini silakan dilihat dulu. Walamma tamma min amrihi sallallahu alaihi wasallam syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah. Sama-sama, 1, 2, 3. Syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Tuwaffiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Wa kana qad ijtaza bi aqwalihi bani aliyyin ila ta'ifatin najjariyah. Wa makatha fihim syara saqiman yu'anuna suqamahu wa syaqwan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi ketika kita belajar, jangan malu, asal jangan mempermainkan. Contoh seperti anak kecil. Anak kecil umur 8 bulan, 10 bulan belajar. Dia belajar jalan. Ketika dia jatuh, apakah mamahnya, papahnya marah? Tidak. Dia malah senang. Karena dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Begitupun ketika kita belajar, jatuh lagi, salah lagi, tidak jadi masalah. Yang penting munculkan tekad bahwa saya akan bisa, saya harus bisa. Lanjut. Walamma tamma min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Walamma Aku mah tiap Jumat ya teh. Tiap Jumat sama Pandega di sini. Tapi baca Quran bukan kayak gini, baca Quran khusus Quran. Sama teteh itu. Sama makanya ketemu. Iya ya. Tapi kok lihat jadwalnya yang sama lagi kali ya? Itu pas kebetulan kayaknya. Hadara ummahu lailata maulidihi Asya
ومريم في نسوة من العذرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلالى سلام ajazakum kama ajazani ustadi. Silakan saya ijazahkan, amalkan seperti sebagaimana guru saya mengijazakannya kepada saya. Ya, mudah-mudahan nanti sanadnya bersambung. Silakan nanti diamalkan ini yang malam. Ya. Terus yang ada yang menyebutnya mahalul qiyam, marhabaan, tergantung lokasi. Yang ini ya, ketika biasanya orang sudah baca itu, orang akan berdiri dengan sambil membaca Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad ini ada yang mengatakan ini adalah sholawat Jibril. Ya, ada guru yang menjazahkan kepada saya, jika ingin tenang, dimudahkan rezeki, hidup bermanfaat, baca sholawat Jibril setelah sholat 5 waktu 10 kali. Maka saya jazahkan juga, ajazakum kama ajazani ustadi. Gampang, sallallahu Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Setelah sholat 5 waktu, baca itu juga ada yang Jibril ada aku 10 juga. kali. Insya Allah akan diberikan ketenangan dan kemudahan dalam hidup. Kita bisa mengontrol emosi, kita bisa mengontrol birahi, ya, dan yakin bahwa Nabi itu hadir. Terus yang nabinya, saya dulu, baru nanti ikutin. Jelas? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. 2, 3.
ya Muhammad ya Musa Khafiqaini ya Muhammad ya Muhammad ya Imam al-Qiblatain Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marwajaka ya Asad marhaban marhaban ya kariman walidaini marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 ya al-Husaini marhaban marhaban hawduka safil mubarak marhaban marhaban wirduna yawman nusyuri marhaban 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 ya nurul marhaban marhaban jannal husaini marhaban mara'ayna al-isa annat bisara illa ilaika wal ghamama qad dhallat wal mala sallallahu alaika ya nabi salam ya rasul ya habib salam alaika salawatullah alaika wa ataka al-udu yabki wa tazallal baina yadayka wa istajarat ya habibi aynaka lawayun nafuru ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika عندما أشد المحابيل وتنادوا للرحيل جئتهم ودمع سائل قلت كيف لي دليل صلى الله يا رسول الله صلى الله مرحبا
أيها الشرق الجزير نحو ذاتك المنازل بالعشي والبكور صلى الله يا رسول الله مرحبا صلى الله مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صاحب الوجه المنير. Ini seharusnya makhluk jam itu berdiri karena kita konteksnya sedang belajar, maka tidak apa-apa sambil duduk ya. Adabnya ini harusnya berdiri karena kalau kita sampaikan terjemahannya artinya dari awal sampai akhir waktunya bakalan cukup. Kita di pas Rabbi farhamna jami'a, kenapa kita angkat kedua tangan? Karena ini termasuk daripada doa Rabbi farhamna jami'a ya Allah. Dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah kami semuanya. Dalam hatinya begitu. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah kami semuanya. Rabbi farhamna jami'a ya Allah. Kemudian wamhu anna sayyiati, dan leburkanlah segala semua kesalahan saya. Wamhu anna sayyiati. Kemudian Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa saya ya Allah. Kemudian bibarakatil hadi Muhammad, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang telah mendapatkan hidayah. Maka kita berarti berwasilah dengan keberkahan Nabi Muhammad agar Allah sayang kita, agar dosa-dosa kita dihapus, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Rabbi farhamna jami'a, artinya adalah ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah kami semua ya Allah, bi jami'as sholihati, dengan segala bentuk kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu banyak. Baik bukan hanya ibadah yang sifatnya mahdoh, tapi ibadah ghair mahdoh. Bukan hanya sholat kita kepada Allah, tetapi yang namanya baik. Kita rajin ngaji di kamar, di rutan, kita rajin sholat duha, kita rajin berbuat baik kepada teman, kita melakukan segala perbuatan yang baik, itu termasuk kepada amal soleh.
Mudah-mudahan dengan keberkahan kita membaca salawat kepada Nabi, kita dimudahkan untuk melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik, serta tangan kita, kaki kita, kepala kita menjadi berat ketika kita akan melakukan perbuatan maksiat. Insya yang tadi ajazakum kama ajazani ustadi, saya ijazahkan, silakan amalkan seperti guru saya mengijazahkan kepada saya. Insya Allah sanadnya nyambung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, jangan sampai lapor ke Pak Polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Suruti yang telah memberikan tausiahnya itu keutamaan membaca salawat. Poin yang disampaikan oleh beliau adalah ketika kita membacakan salawat, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menaikkan derajat kita ya lewat perantara pembacaan salawat, mendapatkan syafaat tentunya dari Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah akan mengabulkan segala hajat kita semuanya. Semoga dengan pembacaan salawat tadi kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad SAW, dan kelak di akhir nanti kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjamaah ya kita semuanya, Bapak-bapak. Selanjutnya adalah pemateri kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rusda Amirullah SPDI. Wa'alaihi waliyatufadal masykurun. Gimana mikirnya? Salik beda? Ayo salik beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Lapas beserta jajarannya, yang saya hormati, kepada Bapak-bapak santri, saya hormati, kepada yang terhormat saya sampaikan itu, saya hormati. Mohon maaf kepada beberapa yang hadir di sini. Kami tidak banyak melebar, mereka dapat dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Biu, Saya sudah mengatakan dari mulai sholawat yang biasa kita di kampung itu macam marhabah. Kalau misalnya itu maka sholawat ulang dapat DC. Kalau ini kita ulang dari sini dapat apa yang disebutnya amal sama. Kita ada di masjid namanya apa? Nama siapa namanya? Ayah masuk surga. Cuma karena obatnya cuma karena obat ayah masuk surga, tapi tidak jalan. Hari merenung sambil rokok sambil ngopi, ya Allah, ayah masuk surga, ya Allah. Jadi hidupnya di orang nyawa, tapi nyawa jalan-jalan. Ya emang keren emang koyo, tapi ayah jalan eta dengan wujud tobat. Namun sifatna tobat eta lain tobatna sambel geus nyawa lah. Iman bae, tapi nyawa eta hukumna anu dilarang ku Allah tapi kurang dilakukan. Sebenarnya anu tobat eta mudah, tapi mudah tapi sulit untuk dilakukannya.
naon doana Allahumma pangpaksakeun ya Allah. Ya kan? Allahumma pangpaksakeun ya Allah. Ya kan? Hayang masuk surga tapi sholat 5 waktu ditinggalkeun. Ya kan? Hayang masuk na kadinya tapi sholatna anu 5 waktu ditinggalkeun anu sunnahna. Kan? Iya urang teh keur hirup di dunia. Entos teh hirup teh bakal maut. Mautna eta di jero kubur, caan teu di jero kubur. Wek doang orang mati lampu. Wek orang keur begitu mati lampu, orang seakan-akan aya di dalam kubur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya di dunia bae geus kieu poekna komo di dalam kubur. Ya kan? Caangna kumaha? Maca Al-Qur'an. Eta cacing bege binatang anu di jero kubur eta lamun urang hafalna Al-Qur'an komo 30 juz. Eta cacing bege moldekeun. Sireum satoa anu di jero di dalam kubur eta moldekeun. Wallahu alam. Bisa terpercaya hayu gerak. Tapi kudu hafal heula Al-Qur'an. Gitu kan? Jadi bapak-bapak anu yang hadir di sini di Masjid At-Taubat ini, kita jangan merasa merendah hati. Apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Zulkifli, Bapak Uyub aja, Bapak Uyub, itu sangat-sangat kita memimpin kepada jalannya kepada Allah. Terus apa yang kami disampaikan yang tadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Di saat nanti kita keluar dari sini, apa yang disampaikan tadi, kita menjadi orang yang baik, ya kan? Ingin menjadi orang yang baik, ingin membahagiakan saudara atau keluarga. Ya mungkin inilah cukup kita di sini. Pulangnya dari sini mudah-mudahan kita jadi mubalik, ya kan? Jadi alim ulama. Amin. Ini yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz Uyub. Ini mudah-mudahan bermanfaat di dalam kamar sambil merenung, ya kan, sambil merokok, sambil minum kopi, ya kan. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus jangan berhenti-berhenti. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita ini cintanya Kangjeng Nabi Muhammad, tapi Muhammadnya itu tidak pernah kita panggil. Panggilnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini tahu bulan apa? Bulan Sudah bulan Safar, kita terus bulan apa? Maulid. Kita akan hadir di dalam maulidnya itu, kita banyak-banyak baca sholawat. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad, mulai deui cenah. Sugan cenah di dieu cenah aya nabi, aya di nabi. Yang disebut nabi aya. Aya. Nah, alhamdulillah entong kapok, entong bosan-bosan di masjid ieu, kehadiran bapak-bapak sareng ibu-ibu yang hadir di sini itu jangan sekali-kali bosan. Mungkin duduk di sini bapak-bapak menjadi amalnya. Di dalam nanti suatu saat kita akan mati, inilah nanti yang akan saksi di yaumil kiamah. Di saatna nanti kita nak asup surga, keheula cak samping. Baheula kula keur hirup di dunia, ieu jadi saksi hirup di Masjid Taubat. Cak buuk keheula kula selama hirup di dunia ieu pernah sujud ke Allah. Cak mata kula pernah nyaksikeun. Cak teuli kula pernah narima caina wudu. Eta ke bakal jadi saksi di yaumil kiamah dari ujung buuk sampai ujung kaki. Jadi saksi engke eta ngomong, naon anu teu ngomong? Leta. Naon leta eta disebutna? Ngabohong.
moal bisa engke di yaumil kiamah di akhirat eta geus tenang bae tege make duit 10 miliar moal bisa. Ya kan? Bisa terpercaya hai geura ti heula. Kayak urang nyusul. Gitu kan? Naon tadi sifatna taubat atau baca Al-Qur'an, hikmahna maca Al-Qur'an eta gede. Hikmahna maca Al-Qur'an eta gede. Bisa urang ngahirupkeun di dunia lamun aya nu maot urang maca Qur'an, pangbacakeun Qur'an di nu maot. Seueur eta nu maca Qur'an. Saat urang maca sholawat, baca Qur'an. Saat urang salat na 5 waktu, baca Qur'an. Di bisa maca Qur'an cenangan salat eta ngan kulhu sah bae. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, batal teu? Henteu batal salatna. Salat. Jadi anu salat eta geura meungpeung keur hirup entos maot mah moal bisa salat. Jadi pintuna eta entos ditutup. Jadi cenah lamun tadi salat mah disolatkeun. Biasana lamun urang keur hirup salatna pangburina, giliran urang geus maot salatna panghareup. Nah, jadi selagi masih hirup urang di dunia sehat, dipasihan ruhna urang masih aya di dieu, sok geura. Jadi lamun tos kaduhungna eta di saat urang narima sakaratul maut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaduhung ya Allah kula hirup di dunia henteu jadi bener anu bener, henteu taat kepada Allah. Terus anu disifatna baca Al-Qur'an, kaduhung kula keur hirup di dunia tara muka Qur'an, tara ningali Qur'an. Eta engke Qur'an eta jadi saksi di yaumil kiamah. Di akhirat eta bakal jadi saksi. Mungkin anu yang disampaikan tadi tentang taubat, hikmahna taubat, nah hikmahna maca Qur'an, mudah-mudahan bapak-bapak anu kami dihormati bermanfaat. Wihna abdi di dieu eta ulah disangkan abdi teh hewa ka bapak, abdi teh sayang ka bapak. Sok geura taubat maca Qur'an. Kan di sini kalau mau bertanya setiap hari Jumat kan di sini kan ya? Jumatan, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun Jumat terakhir eta biasana meunang endog tak paling leutik-leutikna. Jadi lomba-lombalah orang di saat sholat Jumat itu paheula-heula duduk diuk panghareupna. Meunang amalna gede. Maca Quran Yasin wal Qur'anil Hakim terus beres maca Yasin, maca istighfar, beres maca istighfar, baca sholawat la ilaha illallah, baca sholawat alhamdulillah terus sampai dur Jumat. Naon sebutna eta? Engke eta urang jadi saksi amal urang. Hirup ieu bakal maotna bakal maonan coba? Bakal mawa amal. Kain kafan mah hanya baju, ieu keur hirup di dunia teh ieu bajuna. Tos maot mah kain kafan, dipasian bantalna eta taneuh dibulut-bulutkeun. Ningalin eta poek, sering ningali ngagali kuburan? Sering. Coba renungkeun, ya Allah, lamun kula maot eta di dinya eta doang kitu. Naon anu dibanggakeun hirup di dunia teh? Harta moal dibawa. Pakaya istri anu kita cintai tidak akan dibawa. Anak yang kita sayangi, kita banggakan tidak dibawa. Semua harta segunung pun tidak akan kita bawa. Yang bawa cuma amal. Kumaha carana nyar amal eta? Hadean. Kebaikan, baca sholawat, gitu kan? Mungkin atas nama kami dari penyuluh Kementerian Agama, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, apabila nanti ada ucapan yang kurang kenan di hati bapak-bapak, kami dimohon maafkan selebar-lebarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Minullah atas paparannya. Ada oleh-oleh dari beliau, doa ya. Tadi apa, bapak-bapak? Kalau kita biar
terbiasa nantinya ada doanya Allahumma pampak saken. Jadi itu manfaatnya Allahumma pampak saken untuk semua ibadah ya. Untuk kita ngaji harus Allahumma pampak saken. Sholat Allahumma pampak saken. Puasa Allahumma pampak saken. Karena yang diawali itunya dipaksa, insya Allah nantinya akan terbiasa insya Allah. Kita rutinkan awalnya dipaksa nanti timbulnya ada yang nggak enak, biasanya kita lakukan, berarti nantinya insya Allah berkelanjutan. Jadi istiqomah yang beliau sampaikan, karena apa yang akan kita bawa ke akhirat nanti adalah amal. Jadi bagaimana kita di dunia ini mengumpulkan amal untuk bekal kita nanti di akhirat. Insya Allah langkah kaki kita kali ini Allah catat ya, dan sebagai saksi kita ya, untuk nanti kita masuk surga berjamaah. Amin, amin. Selanjutnya sebelum penutup ada ice breaking ya, ice breaking untuk apa? Biar yang pegel-pegel lulus lagi ya bapak-bapak ya. Biar kita ada hiburan sedikit, minta waktunya 5 atau 10 menit. Insya Allah akan dipandu oleh Ustazah Eha Julaiha SPD. Kepada Ustazah fa'alaiha falyatafaddal mashkuran. Ayo bisa berdiri bapak-bapak. Yuk buat hiburan 5 menit 10 menit, nanti langsung kita tutup. Ayo biar semangat habis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita breaking dulu ya supaya badannya nggak pegel. Tadi kan udah berjam-jam, alhamdulillah, semoga dapat ilmunya dan mudah-mudahan kita semua ditempatkan nanti di surganya Allah. Nah, sekarang kita breaking dulu, nanti ikutin ya. Misalkan kalau kata saya bertepuk tangan, nanti bapak-bapak semua tepuk tangan. Kalau misalkan kata saya tersenyum, nanti bapak bilang hihi gitu ya. Kalau saya bilang tertawa, nanti bilang haha gitu ya. Bapak ikutin semua ya. Nanti kalau saya bilang buka, tangannya kayak gini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Ya, nah, digulung-gulung itu tangannya kayak gini. Digulung-gulung, lalu tersenyum hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa haha. Bisa bapak-bapak? Tapi gerakin badannya supaya nggak pegel, oke? Siap ya? Tangannya 2, buka kayak gini. Ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Tawa atau tersenyum? Yang terakhir tersenyum, tertawa ya. Digulung-gulung, lalu tertawa. Bapak-bapak udah tahu belum? Makanya bareng-bareng kita ya. Siap, sekali lagi, yang semangat. Ya, tangannya digerakin. Buka tutup. Ayo gimana? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, hanya itu. Supaya bapak-bapak semua tertawa dan tersenyum, makanya kita isi breaking dulu, oke? Oke, cukup saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Zulaiha yang telah membantu kita ya Pak. Yang tadinya kan mendengar itu ada suntuk pastinya ya. Kalau lagi dengar kajian pasti beda dengan kita dengar nyanyian atau lagu-lagu. Biasanya kajian mah ada aja ngantuk lah ya pargel. Tapi alhamdulillah kita ice breaking. Jadi biar yang tadi pegel-pegel talkot jadi kenceng lagi. Jadi bisa terhibur. Baiklah, acara selanjutnya acara penutup atau doa yang insya Allah akan dipandu doa oleh Ustaz Ahmad Zulubi. Walahi wa'alaikumsalam masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بجود وكرمك يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم وبارك تعالى لصحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويقينا كما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم الخيرات. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ أمورنا بالخير أمور الدنيا والآخرة. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر عقبنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا فرقته ولا جهلا إلا علمته ولا علما إلا منفعته ولا عيبا إلا سترته ولا سقما ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يسر لنا أمورنا واصلح صدورنا واختم لنا بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. وافتح لنا وافتح لهم أبواب الخير وباب البركة وباب الرحمة وباب النعمة وباب الرزق وباب العلم وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والنعم ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. دعوك سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum ditutup, punten belum ditutup. Punten. Baiklah, dengan pembacaan doa berakhirlah perjumpaan kita pada acara kajian rutin mingguan. Untuk menutup acara hari ini, semoga kita semua mendapat keberkahan. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Aqulu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu